Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilmu faraid ialah ilmu memahami hukum harta warisan dan mengetahui bagian serta menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Kalau kita mendengar istilah kata ilmu faraid, yang dimaksud ialah tentang hukum harta warisan. Hukum mempelajarinya ialah fardu kifayah. Bila satu wilayah itu ada yang mengetahuinya, lepas tuntutan bertahan. Tapi kalau satu wilayah itu tidak ada yang mempelajarinya, maka tuntutan tertuju kepada semuanya. Dan kemuliaannya sangat tinggi, karena ini bagian dari kewajiban walaupun adalah secara fardu kifayah. Rukunnya, satu orang yang meninggalkan warisan. Munculnya membagi harta warisan itu sebab ada nang mati. Mun kada nang mati, kada ada istilah mata warisan itu. Paling-paling hibah, diberi, wakaf. Mun warisan kada ada. Karena apa? Karena ampunnya belum mati. Dua, orang yang menerima warisan. Dua juga nang menerima warisan itu ada, karena kadang-kadang bisa terjadi ada orang meninggal tapi keluarganya kada ada. Pada masalah kasus seperti ini, hartanya bisa diterima oleh Baitul Mal umpamanya di dalam pemerintahan Islam, atau bisa juga digunakan secara maslahat sosial karena warisnya kada ada. Tiga, harta yang diwariskan. Ketiga, hartanya nang dibagi ada. Namun hartanya nang dibagi kadada, karena apa nang dibagi-bagi. Namun perlu diketahui, cara membagi harta warisan ini, harta sinang mati aja nang dibagi. Andai kata orang ini meninggal, kan kebiasaan orang nih apalagi bini meninggal misalnya nang laki. Nah, harta si nang laki aja nang dibagi. Harta nang bini jangan. Mana-mana harta-harta nang laki itu nang dibagi. Amunnya harta atau harta samaan, bagi dua dahulu. Jatah ampun nang laki itu nang dibagi. Sebab-sebab menjadi waris. Satu, karena keturunan. Orang menjadi waris atau mendapat warisan itu bisa faktor keturunan. Bisa anak, cucu, bisa faktor kekeluargaan, misalnya lantaran budang sanak sakaturunan orang tuh kemenakan. Dua, karena pernikahan, bisa juga lantaran kawin bekawin, padahal kada ada hubungan apa-apa. Orang biasa kawin lawan orang berduit, sekalinya habis umur sinang berduitnya. Tahun 4 nang baru menikah lawan sinang berduit itu dapat bagiannya. Ketiga, karena wala, itu ada nomor 1 di bawah, itu ngarannya ta'lik. Kalau bahasa kita tuh penjelasan. Wala ialah hak mewaris yang didapatkan seseorang dari mantan budak yang telah dimerdekakannya. Sebelum Rasulullah SAW membawa ajaran Islam, tradisi dunia ini saling memperbudak. Dan Islam mensyariatkan untuk menghapus perbudakan itu secara perlahan-lahan dengan cara mensyariatkan memerdekakan budak. Bila ada orang memerdekakan budak, nah kemudian budak itu ternyata meninggal sesudah dimerdekakannya. Bila si budak nih kadada memiliki kina waris asabah. Waris asabah itu takkan nang memerdekakannya tuh, itu ngarannya disebut karena wala. Nya waris tuh kayaknya ada asobah, ada ashabul furud, tapi itu belum lagi ya.
Dan bisa aja seseorang padahal ada hubungan keturunan, padahal ada mulanya hubungan pernikahan, atau ada hubungan antar orang yang memerdekakan dan mantan budak yang dimerdekakan, tapi orang ini kada dapat hak mewaris karena ada sebab-sebab nang maulah inya kada dapat bagian hak mewaris. Ini sebab-sebab seseorang tidak memiliki hak mewaris. Satu, membunuh. Misalnya anak membunuh kawitan, kada boleh inya mendapat warisan. Namun diberi lidang sanaknya, itu lain pulang kisahnya. Dua, bisa juga menjadi budak. Orang berdua bedang sanak, satunya budak, satunya orang biasa. Lalu meninggal orang nang biasa, maka dang sanaknya nang budak ini kada berhak menerima warisan lantaran budaknya. Tiga, berbeda agama, bisa juga. Abahnya non muslim, anaknya Islam. Meninggal, abahnya nang masih non muslim, dalam hukum harta waris si anak tidak mendapat warisan secara hukum waris. Adapun jenis ahli waris. Jenis ahli waris ini ada 3. 1, fardu, dalam kurung disebut ashabul furud. Itu ada 2 bataklik di atas tuh, di bawahnya jelasnya. Yaitu bagian yang tetap. Kalaunya dalam bahasa faraid disebut fardu atau ashabul furud, artinya adalah bagian orang itu tetap. Ashabul furud ialah para penerima warisan yang mengambil bagian tetap, misal setengah atau sepertiga atau 2/3 dan seumpamanya. Ini kan jelas berapa bagiannya, separuh. Berapa bagiannya, sepertiga. Berapa dapat 2/3, itu jelas. Itu disebut fardu atau disebut ashabul furud. 2, taksib, dalam kurung asobah. Nah, ini yang kita maksud tadi. Di antara jenis ahli waris itu ada takliknya nomor 3 di bawah, yaitu bagian yang tidak tetap. Kalau ashabul furud atau fardu itu kan jelas, misalnya setengah, sepertiga, 2/3 atau separapat, 1/8 itu jelas. Kalau nang ini nang disebut taksib atau asobahnya kada jelas, kada tetap. Asobah ialah para penerima warisan yang mengambil bagian tidak tetap, yaitu sisa ashabul furud. Mun variannya dalam struktur para ahli waris tuh, ada orang-orang yang menerima separuh, 1/3, 1/4 kaina. Bila ada sisanya tuh hinggan asabah tuh, hinggan buhan taksib. Ini yang dimaksud kada tetap, karena sisa orang mau banyak, mau sedikit, atau mengambil semuanya, semua harta jika tidak ada ashabul furud. Bisa juga asabah ini berhubung ashabul furudnya kadeda, semuaan harta inya mengambil, karena pada hakikatnya munnya kadeda ashabul furud, semua harta itu adalah sisa. Ternyata sisa si mati dahulu. Atau bahkan tidak mendapatkan bagian jika harta telah habis diambil ashabul furud, tapi mau juga parai. Bilainya ashabul furud andi urang, ashabul furudnya tetap ampunku separuh, ampunku 1/3, jadi datang nang satu lagi ampunku 2/3, datang satu ampunku 1/8, habis parai ashabul si asobah nih mau dapat sedikit, mau dapat banyak, mau parai. Ini si orang nang duduknya di posisi waris asabah. 3, fardu dan taksib, dalam kurung salah satu atau keduanya. Nah, ini kedua-duanya mau. Fardu mau, taksib mau, ashabul furud mau, jadi asabah mau, bahkan keduanya mau. Itu nomor 4 taliknya, khusus ayah, kakek,
dan seterusnya. Nah, ini jalur abah, kai, datuk, terus ke atas jalur laki-laki. Ini kadang mengambil dengan fardu, kadang dengan taksib, kadang dengan keduanya. Ini mau fardu, mau taksib, mau juga keduanya. Cuma ini khusus jalurnya abah, kai, datuk, terus ke atas. Bagian tetap yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nang dipandir tuh nang tetap-tetapnya aja. Karena nang kada tetap itu sisa orang. Di Quran disebutkan bagian tetap ada 6. 1 ada setengah. Setengah tuh kayak ini nah. Nah. Ini setengah haranya. Tulisannya kayak ini. Lamun parinnya benda tuh 1 belah 2. Ini setengah. Ada juga seperempat. Nah, seperempat tuh kayak ini. Ini seperempat. 1 benda bagi 4. Ambil sebagian. Ini ngarannya seperempat. Ada 1/8. Nah, ini 1/8 kayak ini. 1 benda dibagi 8. Sebagiannya itu 1/8. Kadang-kadang akan kita, santri-santri kita bingung dengar. Kayak apa bendanya? Ini kayak ini nah. Nah, kalau kayak ini 1 benda belah 2 setengah. Kalau seperempat itu kayak ini. 1 benda belah 4. Seperempat ngarannya. Ada 1/8 tuh kayak ini. 1 benda bagi 8. Belah 8. Ambil sebagian. Itu 1/8. Ada juga 1/3. Kayak 1/3 kayak ini. Nah. Ini 1/3. 1 benda kan bagi 3. Nah. Mun parennya kita pasangkan bagi 3 tuh kayak ini nah. 1, 2, 3. Ambil sebagian karena 1/3. Tulisannya kayak ini. Tuh. Ada 2/3. 2/3 nih kawannya ini. Cuma yang diambil 2/3-nya. Nah. Kalau tadi kan yang diambil ininya. Nih 1/3. Kalau ini yang diambil ininya. Nih 2/3. Tulisannya kayak ini. Nah, 1 benda bagi 3, ambil 2 bagian ya kayak ini. Cakainya kita persis bagi 3 tuh kayak ini gambarnya. Nah, itu 2 bagian. Ada 1/6. 1/6 tuh 1 dari 6. Nah, 1 benda tuh dibagi 6, kita ambil sebagian. Nah, kalau kayak ini ngarannya 1/3 bagi 3. Kalau kayak ini ngarannya bagi 6. Ambil sebagian di sini. Ah, tulisannya kayak ini. Ini 1/6. Ini bagian-bagian yang tetap. Yang disebutkan di dalam Quran secara langsung. Sedangkan pembagian yang kada tetap, jatah buhan taksib, buhan asabah, kada perlu dibicarakan. Bila bersisa, ya tugasan buhannya. Bila buhan yang penerima asabul furud ini kada ada, berarti buhan taksib, buhan asabah mamil berataan. Bilanya habis, parai bukannya. Keuntungan sisa nih sedikit mau banyak mau parai mau ya. Cuma kayaknya ada waris nang walaupun dia penerima asabah pasti dapat, asal ada aja yang dibagi-bagi. Punya kada dan dibagi-bagi ya kada dapat juga bang. Kemudian struktur para waris atas jalan ikhtisar. Maksudnya jalan ringkas. Karena di sini kami hanya menyebut seperlunya. Misalnya mayit itu hanya meninggal 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan ya. Pada 2, 3, 4 laki-lakinya kada. Ini secara ringkas.
Ini di sini contoh ada mayit. Dimulai dari ashabul furud, para penerima bagian tetap. Karena para penerima taksib, asaba, nang kada tetap itu, bila kita tahu bagian orang-orang nang pasti ini, nyaman aja mengetahui bagian nang kada pasti itu. Bila hartanya habis, para bila bersisa, sisanya tuh nang dijulung. Di sini ada pertama suami. Suami ini bisa setengah, bisa seperempat. Nah, kalau orang kawin laki bini, kemudian meninggal nang bini, nang laki ini warisannya antara dua. Bila kada setengah, seperempat. Kemudian istri kita tulis di sini. Istri ini bisa seperempat, bisa seperdelapan. Nah, setengah bagian suami. Kalau suami ini kan bisa setengah, bisa seperempat. Ada si istri bisa seperempat, bisa seperlapan. Kalau orang kawin laki bini, meninggal salah satunya, bilanya nang meninggal nang bini, berapa warisan lakinya? Bila kada setengah, seperempat. Bila nang meninggal nang laki, berapa warisan istrinya? Bila kada seperempat, seperlapan. Dan ini kada mau dapat berdua lah, mau dapat berdua sih nang mati. Masih saikung aja. Bila nang laki nang mati, nang bini nang dapat. Bila nang bini nang mati, berarti nang laki nang dapat. Cuma ingat, kalau membagi warisan itu, nang dibagi harta si nang meninggal. Umpamanya orang nih laki istri, kemudian suami ini meninggal, berarti kan suami diposisikan di mayit. Nah, yang dibagi itu harta peninggal suami, yang saat itu dia menjadi posisi si mayit. Hitung berapa peninggal suami, itu nang dibagi. Atau si istri nang meninggal, hitung berapa peninggal si istri, itu nang dibagi. Lamun hartanya harta samaan, kalau ternyata orang nih laki bini bercari sama-sama, hartanya berbaur jadi satu, bagi dua ya dulu. Ternyata jumlah harta orang nih misalnya 10 juta, bagi dua dulu 5 juta seorang. Siapa nang meninggal teh? Ternyata nang meninggal suami. Nah, nang 5 juta peninggal suami ini nang dibagi. Kemudian terus di sini ada anak perempuan. Kami menulis putri di sini supaya ringkas. Putri bisa setengah, bisa juga 2/3. Tentang penjelasan rincinya kayaknya kenapa maka setengah, kenapa maka 2/3, tahu istri ini kenapa maka seperempat, kenapa maka seperlapan, itu ada rincian selanjutnya. Di sini kita mengenal strukturnya dulu. Anak perempuan bisa setengah, setengah tadi kan kayak ini. Nah, bisa 2/3, kalau 2/3 itu kayak ini. Nah, ini 2/3 nih. Nah, 2 bagian dari 3. Ini untuk si putri atau anak perempuan. Kemudian terus ke sini. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, cucu perempuan cucu perempuan dari anak laki-laki, di sini putra ya. Nah, putra nih, kayaknya dulu kita bicarakan, ini kita penerima asabah. Menang asabul furudnya aja dulu.
cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini mayit ini beranak laki-laki 1, bini-bini 1, putra putri. Nah, kalau untuk putrinya jelas bila kada setengah 2/3. Kalau untuk putrinya jelas bila kada setengah 2/3. Kalau untuk putranya nih kaina penerima asabah. Untuk sementara kita isi ciri dulu. A artinya asabah. Ini kada jelas bagiannya nih. Si putra ini lamunnya beisi anak perempuan. Si anak perempuan ini asabul furud. Bagiannya bisa setengah, bisa 2/3, bisa 1/6. Ini untuk cucu perempuan. Sedangkan di sini mun pariannya ada cucu laki-laki dari anak laki-laki pulang. Sini cucu laki-laki misalnya. Ini pun juga asabah juga. Untuk sementara kita isi juga jalurnya A. A ini artinya asabah. Bagiannya kada tetap. Kemudian terus ke sini. Di sini kami menulis. Di sini ada saudara kandung. Isdira kadi ya. Isdira kadi maksudnya saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Ini A. Nah, di sini ada saudari kandung. Nah, ini saudari perempuan tapi sekandung lawan mayit. Ini ashabul furud, penerima bagian tetap. Ini bisa mendapat setengah, bisa mendapat 2/3. Kayaknya ada rincinya. Kenapa ini dapat setengah? Kenapa ini dapat 2/3? Di sini ada kami tulis saudara seayah. Di sini juga ada A. Itu kena penerima bagian yang kada tetap. Di sini ada saudari seayah. Di sini ada saudari. Ya, jelas saudari perempuan ya. Seayah. Nah, ini ashabul furud. Bagiannya bisa setengah, bisa 2/3, bisa juga kayaknya 1/6. Kemudian terus jalur-jalur nang ashabul furudnya dulu. Walaupun sebagian ashabul furud nang bercampur lawan asabah. Ini ke sini nah kita. Abah, ayah. Nah, ini ayah nih kan. Sini kakek. Tadi jalur abah kai terus ke atas. Nah, ini mau fardu, mau taksib, mau keduanya. Ini bisa asabah, bisa kaina 1/6, bisa juga asabah dan 1/6. Asabah tambah 1/6 ya. Ini kakek sama ayah sama. Ya tadi dulu di atas misi tadi. Bisa asabah, bisa 1/6, bisa juga keduanya. Asabah tambah 1/6.
Kemudian ini mayit, ini abahnya, ini mamanya, ini neneknya. Nah ini sama nih, nenek datang di pihak abah, nenek datang di pihak mama, di mamanya sini. Ini ashabul furud, bagiannya jelas, cuma sebuting aja. 1/6. Ini 1/6. Bilanya neneknya kena 2, 1/6 itu bagi 2. Bilanya neneknya 1 aja, ya garsidin dah 1/6 tuh. Nah ini sama posisinya. Ini nenek datang di abah, mayit. Ini nenek datang di mama, mayit. Nah di sini mama, ibu. Bisa bagian ibu ini 1/3 bisa. Nah 1/3 tuh kan nih, ini 1/3 nih. Nah ini 1/3. Bisa juga 1/6 atau 1/6. Karena ada jelasnya kenapa maka 1/6, kenapa maka 1/3. Cuma ini daftar yang bisa terjadi pada penerima ashabul furud. Kadang bagiannya segini, kadang bagiannya segitu. Kemudian turun ke sini, saudara saudari seibu, saudara saudari seibu. Nah, ini sama, saudara saudari ini laki-laki dan perempuannya pada dibedakan. Ada is di ira seibu, maksudnya laki-laki tapi seibu. Di sini saudari seibu. Yang sanak sauma kalau bahasa kita di sini. Ini bagiannya nang dan sanak seibu ini bisa 1/3, bisa 1/6 kena. Bisa 1/3, bisa juga 1/6. Itu secara ringkas ashabul furud, orang-orang yang menerima bagian tetap. Nang bertulisan A, ya, kita lihat di sini ada A. Putra anak laki-laki A, cucu laki-laki A, saudara laki-laki kandung A, saudara laki-laki seayah A. Bahkan di sini ada lagi A-nya. Di sini ada paman kandung, paman ini dan sanak abah tapi nang kandung ya, kandung. Ini A juga. Di sini ada paman seayah dan sanak abah tapi sebapak, seayah. A juga. Nah, di sini saudara mayit sekandung nih, bayi si anak laki-laki, di sini ada putra. Di sini A juga. Di sini ada juga saudara laki-laki seayah. Kalau ini dengan kandung, ini ada laki-lakinya, putra tulisannya. Di sini A juga. Oh, di sini salah panah nih. Paman kandung nih ada juga putra di sini. Ini A juga. Ini paman seayah nih di sini ada juga putra. Berarti sapupu lawan si mayit ini. Kalau ini kan dong sanak, kalau ini kemanakan. Di sini ada putra juga. Di sini A juga. A itu artinya asabah. Ini struktur sementara yang perlu kita kenali lebih dulu.
ada suami, kadang setengah, kadang seperempat. Ada istri, kadang seperempat, kadang seperdelapan. Ada anak perempuan, putri, kadang setengah, kadang 2/3. Ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Nih, kadang setengah, kadang 2/3, kadang 1/6. Ya, kalau putri kan setengah bisa, 2/3 bisa. Kalau cucu setengah bisa, 2/3 bisa, 1/6 bisa. Nah, bertambah pada di sini keterangannya. Mbak tuh kasih nih, saudari perempuan kandung bisa setengah, bisa 2/3. Mbak tuh kasih nih, saudari perempuan saya bisa setengah, bisa 2/3, bisa 1/6. Mirip ini, mirip cucu. Mbak tuh terus ayah, kakek. Ini orang yang bisa menerima fardu, menerima taksib, atau keduanya. Oleh karena itu bagiannya kayak ini. Ayah ini bisa asabah, bisa 1/6, bisa juga asabah tambah 1/6. Kayak sama. Mbak tuh nenek datang di abah, nenek datang di mama, sama 1/6. Bilanya neneknya ada dua-duanya, kayaknya 1/6 tuh dua nenek itu berbagi. Bila neneknya satu orang, ya sudah 1/6 tuh gasan julung wadah nenek. Nyari ibu. Ibu ini bisa 1/3, bisa 1/6. Anyar dang sanak sa ibu, atau bahasa kita dang sanak sa mama. Ini laki-laki ataupun perempuan, saudara, saudari, tapi sama-sama seibu. Ini buahnya ini bisa dapat kaina 1/3, bisa dapatnya kaina 1/6. Nah, kemudian ada keterangan di bawah kadi, ya. Di sini kami menulis kadi, ya. Kadi. Ini artinya kandung, ya, saudara kandung. Kemudian saudari kandung, jadi paman kandung. Itu arti kadi, maksudnya kandung. Adapun latar A ialah asabah bin nafsi, karena kaina asabah itu terbagi beberapa macam. Ada asabah bin nafsi kaina, ada asabah bil gair, dan asabah ma'al gair. Untuk sementara perlu kita ketahui dulu asabah bin nafsi. Nang belatar A atau asabah bin nafsi. Ini 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 di saat memiliki bagian asabah juga asabah bin nafsi. Maksud A itu artinya asabah bin nafsi. Sedangkan asabah bil ghair dan asabah mal ghair itu asabah jenis yang lain, terdiri dari warisah perempuan yang menjadi asabah. Makanya di sini kami kadang menciri, karena asabah yang lain daripada asabah bin nafsi itu dari warisah perempuan yang menjadi asabah. Karena waris-waris perempuan yang secara dasar kita bicarakan di sini mulanya mereka ashabul furud, tapi karena keadaan-keadaan tertentu mereka berubah menjadi bagian asabah. Nah, itu kaina bila kada asabah bil gair, asabah ma'al gair ngarannya. Di sini kada ada cirinya. Bila ada nang baciri A itu asabah bin nafsi ngarannya. Itu ada di bawah. Kami jelaskan lagi tentang warna. Di sini kami menulis ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah abang. Kolom hijau ialah waris yang tidak pernah terhalangi. Nah, ini nang hijau adalah suami, istri, putri, anak perempuan, putra, anak laki-laki, ayah, ibu. Ini kada mau kada dapat, asal ada aja hartanya yang dibagi-bagi, sepanjang mereka tidak tergolong orang-orang yang
diharamkan menerima warisan, misalnya lantaran membunuh, lantaran budak, atau lantaran beda agama, ini pasti dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kolom kuning, ya, kolom kuning ini ada sebuting lagi kita tinggal, karena ini memang jarang juga. Wah, ini hampir bisa dikatakan tidak ada lagi. Nih di atas, ini kuning. Muktik. Muktikah. Sini A. Ini kuning ya. Muktik ini ya penerima wala. Orang nang bakas memerdekakan budak, lain batu budak tuh kada memiliki hak waris asabah. Hak asabahnya bila kada lalu maka diterima oleh si muktik atau muktikah. Bila nang memerdekakan tuh lelaki, orang nyamat muktik. Bila nang memerdekakan tuh bini, orang nyamat muktikah. Ini kolom kuning ya. Ya penerima wala tadi. Kolom kuning ialah waris yang mungkin terhalangi. Berataan nang kuning itu jangan langsung dipadahkan dapat. Karena itu bisa dapat, bisa kada. Itu nang mau tahalang. Kalau nang hijau ini pasti dapat. Kayak tradisi kita ini kan, kalau lampu hijau tuh jalan. Kalau lampu kuning hati-hati. Kalau lampu merah berhenti. Kemudian merah abang. Kolom merah zawul arham. Ini nah abang nang kada kita isi deh. Di sini ada kita isi mulai sini. Kita isi. Sini ada putra, ada putri. Maksudnya anak dari saudara seibu, ini zawul arham. Di sini ada cucu perempuan, cucu laki-laki. Sini ada cucu laki-laki. Tapi datang di anak bibini. Ini zawul arham, abang. Nah, ini ada juga di sini. Buyut datang di anak, buyut datang di cucu perempuan dari anak laki-laki. Di sini ada putra. Di sini ada putri. Ini zawul arham. Di sini ada putri. Kamanakan mayit nang bibini datang di laksana lagi kandung, abang. Nah, di sini ada putra, putri datang di dangsanak mayit perempuan nang sekandung, zawul arham, ini abang. Di sini ada juga putra putrinya, putra, putri datang di dangsanak mayit bibini nang seayah, ini abang, zawul arham. Ini ada juga di sini putri datang saudara laki-laki, seayah laki-laki juga, cuma nang asabah putranya aja, putrinya kada. Ini sama di sini. Di sini sama, datang di paman anak laki-lakinya, baik paman sekandung lawan abah, paman sekandung, paman seayah lawan abah. Yang laki-lakinya asabah, tapi di sini yang putrinya zawul arham. Nah, di sini ada bibi, kalau bahasa kita di sini acil kah nyambat, dang sana abah tapi nang bibini. Nang sakandung kah? Nang sa ibu kah? Nang seayah kah? Nang sanak abah. Ini zawul arham. Sini ada paman, tapi paman seibu. Zawul arham. Di sini ada, kalau nenek datang di mama, waris asabul furud, tapi kakek, abahnya mama, ini zawul arham.
Di sini nenek, ibu, kaki. Mamanya kait. Nenek, ibu, kaki dari ibu. Ini zawul arham. Mamanya kait. Lagian kolom sebutingnya. Nah, di sini ada udang sanak mama, paman. Kalau bahasa Arab ini, kalau di sini orang nyebut khal. Kalau kita sama ya acil-acilnya. Paman. Zawul arham, bibi. Yang sanak mama nang bibi ini sekandung kah? Seayah kah? Seibu kah? Zawul arham. Kalau merah zawul arham yaitu keluarga mayit yang tidak memiliki hak mewaris paling lemah. Kenapa maka kita andaki warna habang? Karena hampir pasti kada dapat kayak lampu merah tuh bumandak. Nang diperhatikan tuh hijau lawan kuning aja. Kalau hijau tuh nyata dapat, kalau kuning bayi nggak ingat mau dapat mau kada. Kalau merah zawul arham yaitu keluarga mayit yang memiliki hak mewaris paling lemah, dari karena semua para waris menghalangi mereka kecuali suami atau istri. Nang habang-habang ini bila ada siapakah di antara waris nang baik nang hijau atau nang kuning, para zawul arham dah paling lemah. Kecuali suami atau istri. Nah, dua ini kadang menghalangi. Tapi bila ada dan sanak seibu jar. Atau misalnya ada aja pamannya jar misalnya. Selesai dah zawul arham kada dapat. Dalam setiap permasalahan, zawul arham sangat jarang mendapatkan warisan. Itu barangkali cukup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.